Bagian 16b. Sudah larut malam ketika Laisa tiba di halaman. Sembari menggendong Maher yang tertidur, Laisa membuka kunci pintu rumahnya. Ketika pintu rumahnya terbuka, dia bergegas membawa Maher ke kamar, melepaskan pakaian bocah itu lalu menggantinya dengan piyama. Laisa kemudian membersihkan diri dan berganti dengan pakaian tidur miliknya, dan merebahkan diri di samping Maher. Baru saja Laisa terlelap, sebuah pesan singkat mengganggunya. Selamat malam, semoga kalian mimpi indah. Mas Adi. Lelaki ini membuat Laisa kesal setengah mati. Baru saja sebulan lalu dirinya meminta waktu untuk berpikir dan membiarkan hubungan mereka tetap seperti biasanya. Namun Adi justru semakin gencar mendekatinya. Setiap hari tak luput menelepon atau memberikan pesan singkat yang kadang hanya berisi ucapan selamat pagi atau selamat malam. Bukannya Laisa tidak senang dengan perhatian-perhatian kecil semacam itu, namun dia masih risih. Mereka berdua belum terikat hubungan yang lebih serius, namun kedekatan mereka bisa saja mengundang fitnah. Meskipun tidak akan ada yang menyalahkan karena mereka juga sama-sama sedang sendiri. Laisa tak membalas pesan Adi. Justru dirinya sibuk membuka foto-foto Maher yang menumpuk di galeri ponsel. Suara benda terjatuh menggema dari ruang tamu menghentikan kegiatannya. Samar-samar, sebuah suara kembali terdengar di kendang telinga Laisa. Mengalahkan rasa takut, Laisa keluar kamar dengan membawa ponsel yang dia masukkan ke dalam saku baju tidurnya. Sementara kedua tangannya menggenggam sapu yang dia temukan di sebelah kamar. Dalam keremangan ruang tamu, wanita itu mendapati sekelebat gerak tubuh seseorang. Degup jantungnya kian berpacu, antara rasa takut dan gugup. Mata Laisa kian membulat sempurna ketika bayangan seseorang bertambah banyak. 1, 2, 3, 4 orang telah menyerbu rumahnya. Laisa berlari setengah berjinjit untuk kembali ke kamar, menutup pintunya perlahan dan menguncinya dari dalam. Laisa mengambil ponselnya, mengetikkan sesuatu lantas menyelimuti seluruh tubuhnya sebelum pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Jantungnya semakin berlomba, bahkan deru napasnya kian tak berirama. Pemiliknya sedang tidur. Cepat, kita ambil barang-barangnya. Suara langkah kaki yang menyebar ke sana kemari semakin membuat Laisa ketakutan. Tangannya memeluk tubuh Maher erat, membuat bocah itu menggeliatkan tubuhnya. Maher haus. Napas Laisa seakan berhenti saat itu juga. Suara Maher, meskipun pelan namun terdengar jelas di telinganya. Seseorang membuka selimutnya, mengacungkan sebilah pisau di wajah Laisa yang masih terkejut. Maher yang ketakutan lantas menangis, menjerit mendekat mamanya. Jangan berteriak, atau anakmu yang akan kami habisi. Ancaman lelaki yang ada di depan Laisa semakin membuat nyalinya menciut. Di mana dia? Seorang perampok mengacak-ngacak isi lemari, menemukan beberapa perhiasan dan uang tunai. Dia memasukkannya ke dalam sebuah tas, sementara yang dua orang lainnya terdengar berisik di ruang tengah. Mungkin membawa televisi atau perangkat elektronik miliknya. Ambil barang-barangku, tapi tolong jangan sakiti kami, cicit Laisa. Salah satu perampok yang menodongkan pisau semakin menundukkan wajahnya, menggenggam dagu Laisa. Sayang sekali jika kita meninggalkan si cantik ini. Menoleh pada salah satu temannya yang tadi mengacak lemari, lalu tersenyum kepada Laisa. Biar anakmu tidur di kamar lain, kau temani kami di sini.
Laisa membulatkan mata tak percaya. Ini di luar dugaannya. Dia akan menjadi piala bergilir bagi keempat perampok. Tanpa sadar, Laisa menggigit bibir. Dia ingin berteriak tapi nyawa mereka taruhannya. Cengkeraman tangannya pada Maher yang masih menangis semakin erat. Tidak, aku tidak mau. Salah satu perampok merebut Maher dari pelukan Laisa dan membawa bocah itu ke kamar lain. Sementara perampok lainnya memegangi kedua tangan dan kaki Laisa. Kita mulai dari mana dulu? Kudengar canda itu lebih menawan. Hahaha. Air mata Laisa jatuh membasahi pipinya. Isaknya tertahan di tenggorokan. Laisa meronta, menarik kedua tangan dan kakinya. Tapi cengkeraman ketiga perampok sangatlah kuat. Laisa menjerit, namun mulutnya dibungkam. Laisa semakin gelagapan ketika aroma alkohol semakin tercium dan bibir salah satu perampok menyentuh dadanya. Laisa menjerit dalam bungkaman tangan salah satu perampok. Tidak, dia tidak mau. Dia tidak mau. Tolong. Para perampok mengoyak pakaian Laisa, memperlihatkan lekukan tubuhnya yang hanya berbalut pakaian dalam. Laisa semakin terisak. Harga dirinya sebentar lagi akan hancur. Dia akan menjadi sampah. Dia akan menjadi wanita murahan. Salah seorang perampok tengah bersiap membuka kaitan pakaian dalam Laisa ketika sebuah gebrakan pintu dari ruang tamu menghentikan aksinya. Para perampok jelalatan saling beradu pandang. Tubuh Laisa membeku menanti apa yang selanjutnya akan terjadi pada dirinya. Angkat tangan dan letakkan senjata kalian. Kalian sudah kami kepung. Polisi. Itu polisi. Laisa mendesah lega. Setidaknya Adi tadi membaca pesannya. 7 orang polisi mengepung para perampok, memborgol kedua tangan mereka lalu membawanya keluar. Laisa yang terbebas begitu perampok tadi ditangkap, segera diselimuti oleh salah satu petugas. Tenangkan diri Anda, Nyonya. Kami sudah mengamankan para perampok tadi. Anda dan putra Anda akan baik-baik saja. Wanita itu masih membeku, lidahnya keluh. Sedikit saja polisi itu terlambat, dirinya akan hancur. Laisa memeluk tubuhnya sendiri menangisi kejadian yang baru saja menimpanya. Laisa mendongakkan kepalanya ketika mendapati Adi yang menggendong Maher duduk di sampingnya. Semuanya akan baik-baik saja, Laisa. Untungnya kamu mengirimi saya pesan itu. Tenanglah, jangan buat Maher semakin takut. Laisa menatap Maher lantas membawa ke pelukannya. Tangis wanita itu semakin terseduh, manakala mengingat beberapa saat yang lalu nasib mereka sedang berada di ujung tanduk. Maher takut. Mama di sini sayang, Mama di sini. Laisa menciumi seluruh wajah Maher, meyakinkan bocah kecil itu untuk tetap merasa aman. Membuat selimut yang menutupi tubuh Laisa sedikit menurun, memperlihatkan bagian yang tak seharusnya terlihat. Adi yang merasa tidak enak akhirnya menaikkan selimut yang menurun itu. Maaf. Laisa tersadar dari apa yang barusan terjadi, sembari tetap memeluk Maher, dia mempererat kaitan selimutnya. Terima kasih. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami kalau Mas Adi tidak datang. Aku akan digilir oleh mereka. Adi meraup Laisa dan Maher ke dalam pelukannya. Tangis Laisa kembali pecah. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Tetapi kehadiran lelaki yang kini memeluknya sembari memberikan ketenangan sungguh bak dewa penyelamat hidupnya. Dia memberanikan diri membalas pelukan lelaki itu, menumpahkan segala beban yang tadi mengimpit dadanya. Terima kasih Mas.
Aku berhutang nyawa padamu, desah Laisa di sela tangisannya. Jangan berkata seperti itu, Laisa. Saya di sini karena kamu yang memberitahuku. Kalau kamu tidak mengirimkan pesan, mana mungkin saya tahu. Ini semua karena kehebatanmu dalam mencari pertolongan di saat dirimu sendiri dilanda ketakutan. Kamu hebat, Laisa. Kalian hebat. Adi mencium pucuk kepala Maher dan Laisa bergantian, semakin mempererat dekapannya pada dua orang yang hampir saja membuat jantungnya berhenti berfungsi. Kalau saja dia sedikit terlambat, mungkin Laisa akan hancur. Menjadi istrinya saja dia menolak dengan alasan karena punya masa lalu yang buruk, apalagi jika harga diri wanita itu hancur, pasti Laisa akan berlari meninggalkannya. Keesokan harinya Mas Ray, Mbak Nadine, Alexa, Erli, dan Mas Askar datang menemui Laisa dan Maher. Berbagai pertanyaan seputar kejadian malam itu terus berdengung selama hampir setengah hari. Adi yang menginap atas permintaan Laisa karena masih trauma ikut membantu Laisa menjelaskan. Siangnya, Laisa dan Adi mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangan. Laisa yang terbata-bata berusaha melawan traumanya untuk kembali mengingat peristiwa semalam. Adi yang berada di sampingnya terus menggenggam jemari Laisa, memberikan kekuatan untuk wanita di sampingnya. Hampir 3 jam Laisa dan Adi menjalani pemeriksaan. Laisa menolak menemui dokter untuk memeriksakan dirinya. Dia tidak ingin terus mengulang kejadian itu. Dia tidak mau tenggelam dalam kesakitan yang lain. Bagaimana Mas Adi bisa secepat itu membawa polisi ke rumah? Tanya Laisa penasaran begitu mereka dalam perjalanan pulang. Ketika kamu mengirimi saya pesan, saya sedang berada di warung kopi di perempatan depan kompleks. Saya bergegas menuju kantor polisi yang kebetulan juga berjarak tidak jauh dari warkop tersebut. Wanita itu menunduk, desah napas lega keluar dari bibirnya. Kini mereka sedang berada di dalam mobil milik Laisa. Jalanan yang tidak terlalu ramai sedikit membantu Laisa dari rasa canggung yang tiba-tiba melingkupi keduanya. Saya sudah kotor. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, oke? Ini musibah dan kamu tetap baik-baik saja. Mereka tidak berhasil menyentuhmu. Jadi kamu tetap suci, Laisa. Jangan ulangi lagi berkata seperti itu. Geram Adi yang sudah bosan karena dari semalam Laisa selalu merendahkan dirinya. Tapi mereka sudah melihat tubuhku, Mas. Mereka menciumku. Aku sudah kotor. Tangis Laisa pecah. Jangan dekati aku lagi, Mas. Aku bukan wanita baik-baik. Adi menatap sekilas pada Laisa, lalu kembali menekuni jalanan. Lalu apa bedanya dengan saya, Laisa? Saya juga pernah menciummu. Tangis Laisa terhenti, meresapi setiap kata yang keluar dari bibir Adi. Oh Tuhan, aku bingung. Bersambung. Bagaimana kisah mereka selanjutnya? Tunggu di episode berikutnya ya. Terima kasih.